Masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai, tapi partai politik hingga baca pres sudah mulai menebar janji. Bakal calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto misalnya, saat berpidato politik di acara konsolidasi pemenangan Partai Bulan Bintang di Padang, Sumatera Barat, dia mengumbar sejumlah janji jika menang di Pilpres 2024. Di antaranya pemberian makan siang dan susu gratis untuk siswa di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, hingga bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Tak hanya Prabowo, janji juga ditebar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika ketua umumnya Muhaimin Iskandar menang di Pilpres 2024. Janji yang disebutkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda diantaranya menaikkan dana desa menjadi 5 miliar rupiah, BBM murah, tunjangan ibu hamil sebesar 6 juta rupiah, hingga sekolah gratis dan subsidi pupuk bagi petani berlahan kecil. Tebar janji manis sebelum masa kampanye alias curi start ini pun menjadi sorotan. Tapi tudingan curi start ini dibantah oleh Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memastikan apa yang disampaikan Prabowo bukan kampanye, melainkan gagasan masa depan. Dia beralasan jangan sampai masyarakat beli kucing dalam karung dalam memilih presiden tahun 2024. Gerindra mengaku sudah mengkaji sejak lama gagasan memberi makan dan susu gratis untuk pelajar. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki gizi dan menangani stunting generasi muda Indonesia. Program makan siang dan susu gratis untuk masyarakat, untuk siswa tepatnya, itu bukan sebuah kampanye karena memang Pak Prabowo belum ditetapkan sebagai capres. Itu merupakan gagasan, merupakan ide besar dari Pak Prabowo. Memang sejak dahulu dikaji ya, bahwa Indonesia ini perlu bagi kita meningkatkan gizi bagi anak-anak, bagi anak muda supaya sehat jiwa dan badannya. Tebaran janji jelang pemilu yang dilakukan baca pres hingga caleg ditanggapi pula oleh Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu membuka peluang mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurut anggota Bawaslu Puadi, seperti yang kami kutip dari laman kompas.com menyatakan, intinya sekarang partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu hanya boleh melakukan sosialisasi di internal partai politik. Berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sosialisasi. Lalu seperti apa semestinya baca pres dan caleg sosialisasi sebelum masa kampanye? Tim Liputan Kompas TV. Masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai, tapi partai politik hingga bakal calon presiden sudah mulai menebar janji. Alasannya sosialisasi agar publik kenal dan jangan sampai istilahnya membeli kucing dalam karung gitu. Nah, benarkah seperti itu? Dan apakah curi start kampanye ini melanggar aturan kampanye? Seperti apa pula seharusnya pengawasan yang dilakukan? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, lalu pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, dan juga pengamat media sosial, Enda Nasution. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Mas Radi, semuanya, Mas Adi, Mas Enda. Baik, sehat semua selalu ya. Nah, saya akan mulai dari Mbak Titi dulu sebagai peneliti pemilu dan pemerhati pemilu yang sudah lama dari pemilu ke pemilu. Ini kan nggak pertama kali terjadi sebenarnya ya Mbak Titi, dan ini sudah terus berulang. Tapi alasan-alasan dari bakal capres dan juga partai politik ini kan sosialisasi gitu yang dilakukan, ini sosialisasi untuk mengemukakan gagasan seperti yang saya singgung di awal tadi, supaya masyarakat tidak beli kucing dalam karung. Nah, bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Pertama, untuk 2024 memang ada fenomena yang tidak terdapat pada 3 pemilu terdahulu, Mas Radi. Di mana masa kampanye kita ini dipangkas waktunya sedemikian rupa. Kalau pada 2009 untuk pertama kali pemilu kita itu durasinya panjang sekali, sampai 9 bulan. Lalu kemudian 2014, 2019 juga sama. Jadi bahkan di 2019 waktu kampanye memang lebih pendek dari pemilu sebelumnya, hanya 6 bulan 3 minggu. Sekarang 2024 itu hanya 75 hari. Jadi bayangkan, pemilunya kompleks, rumit, besar, yang dipilih ada 5 posisi, masa kampanyenya hanya 75 hari.
Tetapi penetapan partai politik peserta pemilu itu sudah dilakukan sejak 14 Desember 2022. Ini yang agak lucu Sekarang sebenarnya. betul, logika saja deh, partai politik sudah ada, lalu proses pencalonan sudah berlangsung sejak bulan Mei. Apa iya mereka diam-diam saja? Kan tidak ya, begitu. Nah, jadi di situ memang yang menjadi salah satu pemicu mengapa kemudian ada upaya-upaya untuk memanfaatkan masa jeda antara penetapan partai politik peserta pemilu dengan masa kampanye untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan sosialisasi politik. Dan sosialisasi politik itu memang dimungkinkan menurut peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Tapi sayangnya memang ada ruang-ruang gelap yang tidak bisa dijangkau. Jadi sosialisasi politik itu dibolehkan menurut peraturan KPU sepanjang tidak menampilkan tanda gambar dan nomor urut. Nah, kalau partai politik tanda gambar dan nomor urut kan sudah ada. Kita lebih mudah untuk menilai apakah ada kampanye di luar jadwal atau tidak. Betul. Tapi yang susah dinilai adalah kalau dia baru mau jadi bakal capres, baru punya elektabilitas pertama, kedua, ketiga. Peserta pemilu juga bukan, diusung partai politik didaftarkan ke KPU juga belum. Jadi ruang abu-abu itu yang sekarang terutama di Pilpres dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas dan makin mengokohkan keberadaan mungkin posisi tawar juga di partai politik. Dan itu memang di dalam peraturan atau perundang-undangan kita kalau pendekatannya sekedar legalistik formal ya tidak bisa dijangkau kecuali soal moralitas politik, itikat baik dan seterusnya. Itu baru bicara soal ruang yang aturan main. Yang kedua soal pendanaan. Nah, soal pendanaan ini lebih sedih lagi karena dana kampanye atau dana-dana yang keluar untuk kepentingan tadi membangun sosialisasi politik, mengokohkan kehadiran dan eksistensi politik di masyarakat, itu tidak bisa ditagih oleh masyarakat. Karena dana kampanye kita itu hanya pendanaan selama masa kampanye. Jadi di situ yang memang menurut saya masyarakat juga harus jeli untuk menilai apakah misalnya masyarakat kita, para calon kita ini patuh atau tidak pada aturan main yang sudah dibuat. Yang kedua, apakah para calon atau aktor politik ini terbuka, akuntabel soal dana-dana yang mereka keluarkan di luar periode atau masa kampanye. Dan yang terakhir ke depan menurut saya tidak boleh lagi nih masa kampanye pendek seperti ini. Karena bagi saya sebagai pegiat pemilu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sepakat, karena apa artinya 75 hari orang waktu yang panjang saja kadang kita merasa tidak cukup untuk menilai, memilah-milah mana yang paling baik yang harus kita pilih begitu. Nah ini seharusnya memang ada penyelenggara pemilu yang bisa menjawabnya pagi hari ini. Tapi kita akan ke Mas Adi juga nih. Mas Adi, tapi saya ingin bertanya nih soal memangnya curi start kampanye ini yang dilakukan ya katakanlah curi start begitu ya, meskipun masih ambigu juga ini dikatakan curi start atau tidak gitu. Tapi memangnya ada pengaruh kepada opini atau pengenalan masyarakat terhadap kandidat di pemilu saat ini, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Mas. Pertama, dalam politik itu tidak pernah dikenal dengan istilah curi start. Jadi sepanjang calon presiden itu belum diputuskan secara definitif oleh KPU sebagai kontestan, maka sepanjang itu juga dia itu mampu dan bisa melakukan apa saja untuk mengidentifikasi dirinya sebagai sosok yang paling mungkin bisa melakukan pendekatan kepada rakyat. Makanya kemudian isu-isu yang disampaikan oleh setiap calon yang potensial maju ini kan sebenarnya tidak lebih dari sebatas jualan politik ya. Bahwa mereka ini adalah pemimpin populis, pemimpin yang berpikir untuk rakyat, mereka keseharian hidupnya untuk rakyat dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa yang berjanji ini adalah mereka yang saat ini juga menjadi bagian dari pemerintahannya Jokowi. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja mereka bicara tentang BBM gratis, bicara tentang makan dan sarapan pagi gratis. Kenapa baru mau diomongkan setelah dirinya itu mau maju di 2024 ya. Itu yang saya tangkap sebagai sebuah sosialisasi politik supaya para calon ini teridentifikasi sebagai sosok yang pro rakyat gitu ya, populis dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua Mas, ternyata memang isu-isu yang disampaikan oleh calon presiden ini adalah isu-isu yang sebenarnya down to earth, dirasakan langsung oleh rakyat ya. Yaitu isu-isu keseharian tentang mengatasi stunting, tentang gizi buruk, tentang ibu-ibu hamil gitu ya, termasuk yang menurut saya memang penting isu terkait dengan
apa namanya subsidi BBM atau BBM gratis ya. Meski kita tidak pernah tahu bagaimana cara mengkalkulasi BBM gratis karena BBM dicabut subsidinya sedikit kan berimplikasi pada kenaikan BBM, Ya. ibu-ibu teriak-teriak ya yang saya kira kita tahu persis bagaimana BBM kita ini kan tidak gampang untuk dijelaskan dengan gratis dan tidak gratis. Hmm. Itulah yang saya kira bahwa dalam mazhab politisi itu sederhana, janji dulu diaplikasikan belakangan, kan itu saja judulnya Mbak, janji dulu, persoalan itu diwujudkan atau tidak itu lain hal. Karena kalau kita tracking satu persatu ya semua dari janji para politisi di negara ini mungkin cuma 1% yang terwujud, selebihnya itu adalah janji-janji gombal, lip service sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih sebenarnya. Oleh karena itu penting kita ke depan gitu untuk men-tracking calon pemimpin kita itu bukan hanya mereka yang ngomongnya cukup bombastis, bahasa anak sekarang itu lebay, tapi sebenarnya cukup tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba bisa dibayangkan, makan gratis itu duitnya dari mana? Hmm. Mestinya yang diperkuat itu soal bagaimana ketahanan pangan. Orang kembali nyaman menjadi petani. Kan problemnya sekarang banyak orang desa itu tidak mau jadi petani. Mereka itu tidak mau misalnya tanam padi dan seterusnya. Di kampung Ya. saya di ujung Pulau Madura di sana, Mas, Mhm. banyak petani-petani sekarang itu tidak mau jadi petani. Mereka ngerantau ke Jakarta jadi tukang apa namanya pedagang sembako, ada yang jadi TKI dan seterusnya. Karena menjadi petani itu tidak menjanjikan untuk sustainability kehidupan mereka. Ya. Mestinya yang dilakukan itu adalah bagaimana mensejahterakan petani. Mereka itu kalau panen kemudian dibantu menjual panennya. Jangan sampai Baik. panen itu bingung nih mau Ya. dijual kemana. Termasuk subsidi, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Saya lihat rata-rata ini kan yang disampaikan oleh para calon kan bukan hanya soal bombastis, tapi dalam banyak hal tidak realistis dan Ya. target jangka pendek, subsidi, subsidi, dan gratis, dan gratis. Mestinya yang di empowering itu adalah soal sektor yang mau dikembangkan. Misalnya soal makan gratis, kenapa tidak sektor ketahanan pangannya jadi Hmm. perbaiki? Misalnya soal subsidi BBM, kenapa yang dibicarakan itu tidak terkait dengan soal lifting minyak misalnya atau bicara tentang renewable energy, energi terbarukan. Terbarukan, ya. Supaya kita itu jauh lebih melompat ke depan. Rata-rata yang disampaikan ini kan jangka pendek untuk kepentingan 2024 supaya dipilih, orang datang ke TPS dan mereka ini dinilai sebagai pemimpin yang pro rakyat, Ya. peduli terhadap masyarakat dan populis. Bagi saya inilah yang kemudian membuat politik kita itu menjadi tidak sehat karena hampir 99% janjinya itu ya sebenarnya adalah janji-janji yang Ya. tidak realistis dan sangat utopis untuk bisa diwujudkan. Jadi ya kelihatannya baru tapi sebenarnya so yesterday ya isu-isu ini banyak yang sudah diungkapkan jauh-jauh hari dan hanya untuk jangka pendek. Dan juga kalau saya nyimak analisisnya Mas Adi tadi, ini kayaknya kita perlu lembaga khusus untuk menagih janji-janji politisi ini karena tidak ada yang apa ya, maksud saya tidak ada lembaga ataupun civil society yang berkumpul untuk secara khusus menagih janji-janji ini. Ini yang harus diperhatikan juga sebenarnya. Sebenarnya ada, Dari Mas. Hampir semua politisi, civil society, aktivis-aktivis itu rutin menagih janji para politisi. Tapi tidak kedengeran suaranya gitu loh Mas Adi. Ya, bukan tidak didengar, pura-pura tidak dengar, Mas, karena memang tidak realistis program mereka itu. Oke, karena tidak realistis. Nah, yang menarik juga dari sosialisasi para politisi, para bakal capres dari yang diusung partai-partai politik. Sekarang ada tambahan sebenarnya dari sosialisasi mereka di media mainstream. Sekarang ada media sosial yang sebenarnya makin sulit juga diawasi. Saya akan ke Mas Enda nih, janji-janji manis yang bertebaran di media sosial, Mas Enda. Menurut Anda, video janji manis ini cepat sekali beredar karena masyarakat termakan janji-janji mereka atau karena mereka tidak percaya, Mas Enda? Ya, secara umum sih ya dari apa yang saya lihat justru malah janji-janji ini jadi bahan permainan gitu kalau di media sosial ya. Jadi komentar menarik juga mencermati opininya Mas Adi tadi ya bahwa memang ini tidak sehat, tapi di sisi lain juga masyarakat jadi kebal sih sebenarnya ya. Mungkin minimal masyarakat media sosial ya, karena kita juga sudah pernah mengalami janji-janji sebelumnya, lalu kemudian janji-janji yang sekarang juga tidak ditelan bulat-bulat juga gitu. Jadi begitu ada janji akan ada yang ini gratis, itu gratis, pertanyaan pertama memang di media sosial adalah caranya gimana gitu kan. Jadi malah jadi bahan permainan. Nah ini mungkin masukan juga buat para capres, siapapun yang mau dan mungkin para caleg juga sama ya, akan ada semacam janji-janji juga. Saya rasa
bukan saja permasalahan janjinya, tapi mungkin perlu semacam breakthrough atau ide kreatif sehingga memang janjinya ini atau idenya ini atau gagasannya ini bisa keluar dari keluar dari standar janji-janji politik yang lain gitu. Jadi malah bisa jadi mungkin menangkap imajinasi publik ya, sehingga mungkin jadi value-nya bisa lebih gitu. Dan tentunya harapan kita adalah ini bukan sekedar janji, tapi bisa dijalankan, memang ada rencananya, ada targetnya, lalu kemudian memang akan dilaksanakan gitu. Oke, nah sekarang juga sebenarnya konten-konten para politisi ini sudah menyasar media sosial dan sudah banyak yang dikemas secara kekinian gitu. Nah, nanti setelah jeda kita akan juga melihat, akan menganalisis seberapa besar sebenarnya informasi atau video-video yang dikemas secara khusus di media sosial ini bisa memengaruhi opini masyarakat akan satu kandidat atau partai politik terkait janji-janji manis yang sudah mereka utarakan sebelumnya di media-media mainstream. Kami akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas janji-janji manis partai politik atau politisi dan juga bakal capres di sekarang, di masa-masa sekarang yang notabene belum masuk masa kampanye. Apakah ini menjadi pelanggaran? Kemudian kita bahas masih bersama 3 narasumber, ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem, ada Mas Adi Praitno, pengamat politik, dan juga Mas Enda, pemerhati media sosial, Mas Enda Nasution. Tadi saya sebelum jeda sempat nanya ke Mas Enda juga nih. Nah, kalau di janji-janji manis yang bertebaran di media sosial, ini seberapa besar Anda melihat pengaruh informasi video di media sosial ini mempengaruhi opini masyarakat akan satu kandidat? Nah, kan sekarang sudah dikemasnya juga banyak nih, sama tim media sosial mereka udah dikemasnya itu secara kekinian. Nah, itu seberapa besar sih bisa mempengaruhi opini masyarakat sebenarnya di media sosial? Nah, media sosial ini menarik, apalagi dalam konteks sekarang ya, karena pertama memang segmen masyarakat muda ya, dari milenial, Gen Z, Gen X juga sudah menggunakan. Apalagi kalau kita lihat per platform, dari yang sangat muda misalnya di TikTok, Instagram, lalu juga yang lebih senior di Facebook juga masih sangat ramai. Apalagi ya ada juga media dalam tanda kutip sosial, walaupun sebenarnya lebih ke aplikasi instant messaging yang kita nggak bisa track sama sekali ya, seperti WhatsApp gitu. Nah, jadi media sosial ini selain media yang murah, tapi juga memang interaktif ya, sehingga bukan hanya sekedar satu arah informasi yang kita bisa dapat, tapi juga kita bisa bersuara. Nah, ini akhirnya kemudian menjadi semacam kanal media, kanal informasi yang butuh pengelolaan sendiri dan memang sangat berpengaruh. Walaupun memang kita juga perlu melihat segmen audiens yang mau dikejar gitu ya. Dalam arti kalau kita nggak bisa membagi atau agak butuh pengelolaan lebih untuk membagi. Kalau kita bicara elektoral gitu ya, karena kan media sosial hampir seluruhnya bisa terekspos secara nasional, sedangkan mungkin dalam bahasa politik atau dalam bahasa kampanye kadang-kadang ada elektoral atau teritori tertentu yang memang perlu pendekatan lebih banyak. Jadi memang untuk menjawab tadi Mas, artinya besar, karena memang dalam setahu saya nih, nanti mungkin kalau dikoreksi ada sekitar berapa 25-30% pemilih yang memang belum menyatakan siapa gitu ya. Jadi masih mengambang begitu. Range-nya segitu memang. Inilah kantong suara yang memang sedang dikejar dan coba di-tap in dengan berbagai cara, baik secara substantif pesan maupun juga secara gaya ya atau style gitu. Jadi mana yang lebih accessible, mana yang mungkin lebih menarik untuk anak muda terutama, mana yang kemudian lebih nyambung, itu yang akhirnya jadi diperjuangkan dengan kuat dalam rentang waktu beberapa hari ke depan ini gitu. Ya, dan data itu tadi yang Mas Enda bilang 25% sampai 30% yang belum menentukan pilihan atau mengarahkan, masih mengamati lah ya, pemilih mengambang itu rata-rata memang masyarakat atau pemilih modern yang saat ini masih mencermati, yang juga mayoritas mengakses media sosial dibandingkan media-media mainstream lainnya. Nah, biasanya media mainstream ini justru pemilih-pemilih tradisional begitu. Nah, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi begini, beberapa orang atau beberapa pihak yang ya katakanlah sekarang sudah curi-curi sosialisasi itu kan sebenarnya ada di lingkaran pemerintahan ya. Dari mulai Pak Prabowo saat ini menjabat sebagai Menhan, dan juga Muhaimin Iskandar, partainya juga pendukung pemerintahan saat ini dari PKB, yang dia juga seorang
pimpinan MPR, belum lagi beberapa waktu sebelumnya juga kita pernah lihat Mas Gibran, wali kota Solo yang juga notabene anaknya Pak Jokowi juga ikut nempelin stikernya Mas Ganjar kan, sosialisasi begitu. Nah, apakah kalau Anda lihat ini karena mereka merasa punya power, terus akhirnya dengan PD-nya untuk sosialisasikan gagasan lah yang bilang mereka gagasan, atau seperti apa Mas Adi? Ya sebenarnya secara prinsip soal sosialisasi politik itu kan tidak kenal ruang dan waktu dan tidak kenal dalam batas-batas apakah dia menjadi bagian dari koalisi pemerintah ataupun oposisi. Ya. Sosialisasi ini kan sebenarnya bagian dari campaign supaya mampu melakukan penetrasi, afiliasi kepada publik sebagai sosok yang menurut mereka akan dipilih, Mas. Kan biasanya campaign itu ada dua, serangan udara dan serangan darat. Ya. Isu-isu yang disampaikan oleh para calon presiden ini kan bagian dari jualan isu di level udara. Mereka biasanya mengamplifikasi melalui media sosial, media mainstream, kemudian melalui diskusi-diskusi dan seterusnya, termasuk misalnya melalui opinion maker yang mereka hire ya sebagai bagian dari kepentingan mereka. Tapi ingat ya bahwa masyarakat kita itu tidak melulu menjadikan pilihan politisnya dalam menentukan preferensi di TPS misalnya berdasarkan isu-isu yang berkembang. Karena masyarakat secara umum sudah terbiasa dikibuli, sudah terbiasa dengan janji-janji yang sebenarnya cukup bombastis dan tidak pernah realistis. Ya. Dari dulu kan bicara tentang subsidi BBM murah, tentang pendidikan dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang gampang dan seterusnya. Dan publik juga tahu di dunia kesehatan misalnya agak semeraut sampai sekarang. Oleh karena itu saya ngomong, kenapa harus nungguin jadi calon presiden bicara yang seperti ini? Rasa-rasanya mereka ini hanya ingin jadi malaikat di 2024. Bagaimana misalnya PKB sepanjang 10 tahun menjadi bagian dari koalisinya Jokowi, mengapa tidak bicara tentang soal BBM gratis bagi mereka yang punya sepeda motor misalnya? Kenapa itu tidak disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai sebuah kebijakan yang menurut saya penting untuk dieksekusi, ataupun Prabowo Subianto yang belakangan sangat Jokowi gitu ya. Bahkan Jokowi dari Jokowi, kenapa tidak bicara tentang ada program makan gratis buat anak-anak yang kemudian dipersiapkan sebagai generasi bangsa? Kenapa harus nunggu jadi calon presiden? Ini yang saya kira menurut saya paradoks ya. Satu sisi mereka ini adalah orang-orang dalam, tapi pada saat yang bersamaan mereka ini dalam tanda kutip hanya terkesan memang menyampaikan kepada publik sebagai sebuah narasi politik bahwa seakan-akan mereka ini adalah pemimpin yang pro rakyat. Kalau bicara ini itu adalah kubu oposisi, tidak terafiliasi dengan pemerintah, ya saya kira mungkin dianggap sebagai terobosan yang layak untuk diperhatikan. Tapi karena yang bicara itu orang dalam, menjadi koalisinya Jokowi, partai-partai yang saya kira cukup dekat dan bisa bisik-bisik langsung, bicara langsung dengan presiden, ya orang menganggap ini hanya sebatas lip service, jualan janji politik yang saya kira memang selama ini sering dilakukan oleh para politisi. Oleh karena itu Mas, selain janji-janji politik yang sebenarnya orang sudah apatis, yang paling penting adalah bagaimana melakukan kerja-kerja politik yang nyata ya. Kalau kita lihat kepada masyarakat, faktor apa yang kemudian akan mereka lakukan gitu dalam menentukan pilihan adalah pemimpin yang sering ditemui oleh mereka. Ya, kunjungan langsung, belusukan langsung, sosialisasi langsung, bisa diajak selfie di sawah, bisa diajak selfie di pasar dan seterusnya. Memang masyarakat kita itu pendek. Betul bahwa misalnya Gen Z itu adalah mereka yang engage dalam media sosial. Betul pemilih pemuda kita itu hampir 60% di 2024. Tapi setahu saya mereka main medsos itu bukan untuk tahu bagaimana pemimpin itu bicara politik, bicara tentang kampanye. Mereka ini adalah main media sosial, cari teman gitu ya, huru-hara. Dan yang paling penting adalah cari pekerjaan, bukan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau memang ini penetrasinya untuk pemilih muda, saya kira isunya bukan isu yang sebenarnya isu langitan dan sebenarnya sudah usang. Kalau mau ya, apa yang kemudian dekat dengan keseharian anak-anak muda itulah yang dibicarakan. Misalnya, bisa kuliah dengan gampang, akses terhadap dunia pekerjaan juga relatif mudah dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya lihat juga lebih ke diskusi tatap muka, mereka lebih mengenal gitu ya Mas Adi ya. Kalau dibandingkan karena ada kampanye di media sosial. Betul, ada interaksi langsung sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pemilih. Untuk apa misalnya memilih pemimpin tapi kakinya tidak nyentuh tanah. Mereka tidak benar gading tapi tidak bisa dialog secara langsung. Kenapa anak muda ini disasar? Karena anak muda ini treatmentnya harus equal.
Jadi calon pemimpin yang akan mereka pilih itu harus bisa diajak langsung. Kalau di medsosnya di-mention, diajak dialog, harus direspon satu persatu, Mas. Itulah yang disebut dengan demokrasi langsung. Ya. Makanya muda ini agak apatis karena ketika mereka komplain, ketika mereka bicara tentang kesulitan hidup mereka, baik melalui medsos atau apapun tidak ada respon. Oleh karena itu, para politisi ini ya hanya sebatas Ya. jualan politik ya. Sebenarnya Mas Adi, kalau kita lihat kriteria yang tadi Mas Adi jelaskan, sejauh ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melakukan hal itu ya. Jadi mereka merespons langsung begitu dari media sosial, langsung turun ke lapangan kalau memang ada keluhan dan itu diutarakan di media sosial. Nah, ini sebenarnya bisa jadi contoh kan untuk para politisi mengampanyekan atau misalnya berinteraksi dengan para konstituennya begitu ya Mas Adi. Betul, pemilih kita ini kan ingin bagaimana bicara langsung dengan calon yang akan mereka pilih, Mas. Medsos itu salah satu cara mungkin, karena kalau mau menghadap mereka susah, protokoler, ada janji-janji, macam-macam lah ceritanya. Nah, medsos itu paling mungkin bagaimana ada interaksi dua arah antara leader, calon pemimpin dengan pemilih. Oleh karena itu, kita bisa cek itu setiap medsos yang bikin janji-janji politik, apakah ada responnya? Rata-rata nggak ada respon, Pak. Ditanya, bagaimana pekerjaan kita ini? Kita lulus nih SMA, sulit cari pekerjaan, mau kuliah ribet, dan seterusnya. Nggak ada jawaban, Pak. Jadi dalam banyak hal sebenarnya janji-janji politisi ini ada di langit gitu ya. Kenapa tidak bicara tentang jangka panjang gitu ya? Soal BBM, soal bagaimana ketahanan pangan, soal gaji guru, gaji PNS, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Jangan pernah berpikir seakan-akan hidup ini selesai di 2024 lah, kira-kira begitu. Janjinya masih di langit begitu. Nah, ini tadi soal konten janji-janji manis dari para politisi. Tapi sekarang saya akan ke Mbak Titi, karena sudah kecebur lah istilahnya gitu. Sekarang masa kampanye pendek, tapi sudah banyak juga yang mulai nyolong-nyolong lah ya, curi-curi untuk sosialisasi. Tapi jika kandidat ingin memperkenalkan lebih awal, katanya kan biar nggak beli kuci dalam karung begitu, Mbak Titi. Mereka ingin mengenalkan lebih awal kepada masyarakat gagasan-gagasan mereka, meskipun ya yang saya katakan tadi belum nggak juga terlalu baru karena gagasan-gagasan ini masih ada, sudah pernah ada pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi kalau mereka pengen dikenal lebih awal oleh masyarakat, sebenarnya apa yang harus dilakukan agar tidak menyalahi aturan sejauh ini? Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa media sosial itu memang menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan di tengah sempitnya durasi kampanye. Tapi juga publik perlu ingat, citra diri itu bisa dikreasikan sedemikian rupa, tetapi rekam jejak tidak pernah bisa dibeli. Nah, presiden dan wakil presiden di Indonesia itu dinominasikan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Jadi korelasi antara partai politik dan bakal calon presiden itu sangat dekat. Tidak mungkin kita punya presiden yang bisa bekerja baik kalau tidak ditopang oleh partai politik yang juga baik yang ada di parlemen. Nah, oleh karena itu pertama menurut saya publik tetap harus tidak boleh melupakan partai politik dalam hal ini pemilu DPR, DPRD, dan juga tentu DPD. Karena hiruk pikuk gempita pilpres itu realitasnya membuat publik kita tidak terlalu peduli dengan pemilu legislatif. Jadi atensi intensinya itu mayoritas untuk pilpres. Makanya kalau kita lihat 2019, tingkat partisipasi kita memang tinggi. Saya tidak terlalu khawatir ya soal angka pengguna hak pilih 81%. Padahal kita voluntary vote gitu ya, sukarela. Tetapi kepedulian terhadap pemilu legislatif itu rendah. 11,12% suara yang diberikan di TPS itu tidak sah. Dan mayoritas dibiarkan surat suara legislatif itu kosong. Karena mereka tadi prioritasnya adalah di pilpres, dan yang kedua pemilu legislatif itu dianggap rumit sehingga tidak mau terbebani, ya sudah surat suara diterima tapi tidak dicoblos, dibiarkan kosong masuk ke dalam kotak kembali. Itu pertama. Yang kedua, pada dasarnya sosialisasi politik, apa yang dilarang di kampanye itu juga mestinya tidak dilakukan di sosialisasi politik. Jangan sampai karena ini belum masa kampanye, belum ada calon, lalu terjadi bagi-bagi uang. Lalu kemudian terjadi hal-hal yang sifatnya transaksional karena memanfaatkan ruang kosong tadi, dan penegakan hukum lebih abu-abu untuk ditegakkan. Dan juga yang menjadi penting adalah di media sosial itu tadi ya 1000 janji, 1.000.000 janji bisa disampaikan, tapi rekam jejak itu tidak pernah bisa terbeli. Nah, bagaimana sejak awal kita juga media, masyarakat sipil, dan juga kontestan mengarahkan hal-hal
yang pendekatannya itu substantif selain tadi dialog, ruang yang sifatnya diskusi, diskursus, tanya jawab, tatap muka, tetapi juga mengajarkan hal-hal bagaimana mengajak pemilih kita untuk cermat meneliti rekam jejak. Jadi ini juga membentengi klaster pemilihnya dia supaya tidak bisa mudah ditipu oleh narasi-narasi yang karena kebutuhan itu kan realistisnya di depan mata tuh hari ini. Orang butuh BBM gratis, yaitu dibutuhkan saat ini juga. Makan gratis juga dibutuhkan saat ini juga. Tetapi kan bagaimana membuat konstituen dia supaya tetap loyal, tetap logis, itu kan perlu dibantu oleh peserta pemilu. Kalau Mas Adi itu selalu ngomong, perhatikan rekam jejak, kapasitas calon, kemampuan partai untuk merealisasikan. Tetapi kan hal yang sama harusnya itu keluar dari partai politik, keluar dari pasangan calon yang harus juga memelihara loyalitas logis dari konstituennya gitu. Baik, baik Mbak Titi. Nah ini untuk penutup juga saya akan ke Mas Enda. Tadi Mbak Titi juga sempat menyinggung soal pileg yang sebenarnya rumit dan akhirnya masyarakat banyak yang akhirnya abai terhadap surat suara di pemilihan legislatif begitu. Nah kalau demikian Mas Enda, saya ingin menanyakan juga kalau di media sosial, jadi sekarang itu yang banyak promo, yang banyak sosialisasi, lebih banyak caleg-caleg atau bakal capres atau cawapres, Mas Enda? Nah ini juga memang agak disayangkan ya, karena memang yang paling kedengaran justru pertarungan capres memang yang paling menarik perhatian gitu. Tapi dari sisi calonnya sendiri harusnya memang lebih ditingkatkan ya calon, karena gini. Ini mungkin bukan fenomena di media sosial aja, tapi secara menyeluruh. Kita juga sama-sama tahu caleg juga punya kelas gitu ya. Ada kelas yang DPR RI biasanya punya modal dan punya kemampuan lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan yang di DPRD tingkat 2, apalagi di tingkat 1 maupun di tingkat 2 gitu. Jadi kalau kampanye secara tradisional atau secara biasa saja, walaupun sebenarnya areanya lebih kecil ya, sehingga mungkin logikanya biayanya harusnya lebih sedikit gitu. Tapi itu pun karena masih calon dan mungkin bukan nomor pasti, itu pun agak dalam tanda kutip malas dilakukan gitu ya. Apalagi ketika kemudian mencoba berdiskusi lewat media sosial, pasti sudah tertutup dengan kampanye capres lebih dahulu. Nah, cuma saya melihat ada opportunity juga bahwa memang di satu sisi ya kampanye itu kan begitu-begitu aja gitu, desain tuh begitu-begitu aja, semua baligo, semua spanduk itu ditampilkan sama. Kalau dalam teori komunikasi kita ada bilang bahwa kalau kita sudah sering lihat iklan yang sama, itu tuh dengan otomatis kita akan mengignore pesan itu gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dihindari dan perlu ada breakthrough keluar ya, punya unique position untuk masing-masing caleg, terutama mungkin kalau capres atensinya sudah banyak gitu. Tapi kalau caleg, kalau kita cuma satu di antara 1.000 orang yang menampilkan wajah dan dengan partainya, gimana audiens, apalagi anak muda sekarang mau melihat kita gitu. Jadi ini mungkin pesan untuk para caleg, saya rasa ada kesempatan, ada opportunity untuk breakthrough di media sosial ataupun di media, di ruang nyata gitu ya. Tapi banyaklah ini opportunity yang bisa diolah di situ sebenarnya gitu. Lagi-lagi kalau ngomongin media sosial memang bicaranya inovasi, konten-konten itu nggak bisa flat-flat aja gitu ya kalau mau diperhatikan oleh para penikmat media sosial. Dia harus memang eye catching, ear catching dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan bersama oleh para politisi. Nah, ini sebagai penutup untuk Mas Adi juga Mbak Titi, saya akan informasikan dulu nih, sebenarnya kita sudah mengundang penyelenggara pemilu dari Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu untuk mendiskusikan hal ini yang sebenarnya harusnya bisa dengan jelas menerangkan aturan-aturan kampanye di pemilu 2024, tapi belum ada yang bisa menghadiri dialog kita di pagi hari ini. Tapi terakhir dan Mas Adi dan juga Mbak Titi, pesan-pesan untuk penyelenggara pemilu sebenarnya dalam konteks kampanye pemilu yang begitu singkat, mulai dari Mas Adi silakan. Ya sederhana, KPU itu dan Bawaslu jangan terlampau bicara sesuatu yang di luar tupoksinya. Mereka fokus pada pekerjaannya itu supaya pertama masyarakat itu datang ke TPS bukan karena janji, bukan karena uang, dan bukan karena mobilisasi logistik ya. Tapi memilih pemimpin di tengah keterbatasan kampanye, tentu dengan men-tracking dari segala hal yang sudah mereka lakukan. Terkait dengan Pilpres, saya kira orang yang akan bertanding di 2024 bukan newcomer, tapi adalah mereka yang saya kira punya track record, punya rekam jejak yang sudah bisa kita lihat secara transparan. Siapa yang banyak ngomong tapi kinerjanya dikit,
dan kita juga bisa melihat siapa yang ngomongnya sedikit tapi kerjanya banyak. Ya tentu kita semua sudah ada preferensi politik masing-masing ya. Dan yang paling penting persis ini Mas, bahwa 2024 itu bukan hanya pilih presiden ya, tapi anggota dewan bagi saya cukup menjadi preferensi pilihan politik kita yang saya kira kita tahu persis mereka ini tidak pernah kampanye sebenarnya. Kampanye dengan mobilisasi, mobilisasi dengan cara ya transaksi politik, vote buying dan seterusnya yang saya kira apalagi yang petahana ya Mas Adi ya. betul, karena politisi ini kan rata-rata main di tikungan akhir, nggak perlu visi misi, nggak perlu kampanye, nggak perlu janji politik, nggak perlu sosialisasi, nggak perlu door to door campaign. Mereka itu datang sehari 2 hari jelang pencoblosan, meyakinkan pemilih dengan uang, dengan logistik yang saya kira dan akan menang gitu. Udah selesai. Pemilih kita kan pendek-pendek Mas. Siapa yang datang di akhir bawa sembako, bawa bantuan, apalagi ada transaksi atas nama Tuhan. Ingat ya, atas nama Tuhan, kalau macam-macam lah Mas. Ini saya kira memang cukup bahaya bagi demokrasi kita. Mari kita berharap masyarakat kita itu menjadi pemilih yang rasional, dan saya juga berharap kepada elit dan politisi jangan pernah melulu mereka itu dijadikan sebagai objek dalam sebuah pemilu, tapi jadikan mereka itu sebagai pemimpin, pemilih yang rasional, yang secara perlahan ini akan meningkatkan bagaimana indeks demokrasi kita itu bertumbuh secara signifikan. Bukan hanya soal datang ke TPS itu maksimal, tapi yang paling penting basis kognitif dan perilaku mereka itu didasarkan pada preferensi-preferensi yang juga cukup rasional. Ya, pesan dari Mas Adi adalah kalau jadi politisi, apalagi mau pemilu, janganlah punya gagasan-gagasan yang pendek, apalagi ingin dipilih secara instan begitu, karena bukan untuk kemajuan yang singkat, tapi untuk kemajuan jangka panjang untuk bangsa ini. Nah, yang terakhir ke Mbak Titi, pesan untuk penyelenggara pemilu dan juga pesertanya seperti yang diutarakan Mas Adi tadi, silakan. Kalau saya terhadap penyelenggara pemilu sederhana saja, sesuai dengan tugas fungsinya, banyak bicara, banyak bekerja. Tapi yang dibicarakan itu adalah menyampaikan perkembangan tahapan pemilu dengan utuh, dengan komprehensif, dan juga mudah kepada publik. Jadi penyelenggara pemilu harus banyak bicara kepada publik, sejauh mana tahapan sudah dilaksanakan, akses informasi, dan juga bagaimana kemudian misalnya contoh kenapa pendaftaran capres dipercepat, itu justru jangan sembunyi penyelenggara pemilunya, sambil bekerja sesuai tahapan. Tidak perlu membangun narasi yang sifatnya masih perbincangan politik, percepatan pilkada lah dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelenggara pemilu, karena kita berhadapan dengan pemilu yang rumit, kompleks dan besar, akses informasi publik juga harus dibuka dengan luas. Masa riwayat hidup caleg baru dibuka nanti 3 November, harusnya dari sekarang. Jadi pendekatan-pendekatan yang menyatakan sedikit-sedikit ini informasi dikecualikan, informasi rahasia. Caleg itu butuh dikenal oleh publik melalui informasi yang kredibel. Informasi kredibel itu dari mana? Dari KPU. Oleh karena itu bukalah riwayat hidup caleg dari sekarang begitu. Kepada peserta pemilu ya tentu saja. Sebagian dari negara ini urusannya sebagian besar hulunya itu ada di partai politik. Baik buruknya Indonesia itu saya perhatikan dan saya alami dari partai politik. Jadi mulailah menjadi institusi yang memang yang akan membawa Indonesia lebih baik. Bukan sekedar pragmatis ataupun kemudian kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Nah, karena itu saya kira partai politik menjadi ujung tombak ya untuk betul-betul memastikan 2024 itu bukan sekedar seremoni, tapi kita akan memilih peserta pemilu yang punya tawaran jelas, peta jelas terhadap Indonesia akan dibawa kemana ke depan. Baik, bukan sekedar seremoni dan manisnya janji-janji politisi yang kita bahas pagi hari ini, jangan sampai mencederai demokrasi karena janji sesuatu yang harus dilunasi. Kira-kira begitu yang bisa kita tarik garis besarnya dalam diskusi pagi hari ini. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem, lalu Mas Adi Praitno dari Direktur Eksekutif Parameter Politik, dan Mas Enda Nasution, pemerhati media sosial. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, sehat selalu.